Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1026. Lindungi orang dewasa. Melihat ada yang tidak beres, semua orang segera bergegas, mengepung kendaraan lapis baja, dan berdiri di depan Ye Shikai dan Jiqian. Tuan, mari kita mundur dulu. Terlalu berbahaya di sini, kata Selina cemas. Puluhan ribu prajurit hantu hanya berjarak 400 meter dari mereka. Kavaleri dapat mencapai mereka dalam sekejap mata. Kalian mundur dulu, aku akan tinggal dan melihat apa yang mereka rencanakan, kata Ye Shikai kepada semua orang. Tidak, jika kau ingin pergi, ayo kita pergi bersama. Jiqian langsung menolak dan memegang erat pergelangan tangan Ye Shikai dengan kedua tangannya. Dia khawatir dengan keselamatan Ye Shikai. Jika begitu banyak prajurit hantu menyerang bersama, bahkan orang yang paling kuat pun tidak akan menjadi lawan mereka. Keruntuhan itu awalnya merupakan sesuatu yang berada di luar jangkauan penjelasan ilmiah. Hanya angan-angan untuk ingin melawan mereka dengan kekuatan orang biasa. Aku punya cara untuk keluar dari sini. Ye Shikai tiba-tiba berteriak, sambil memegang kepala Jiqian dengan kedua tangannya dengan penuh semangat. Kalian pergi dulu, baru aku bisa melepaskannya. Tuan, kami pergi dulu. Selena, bawa dia pergi, perintah Ye Shikai. Yan, kamu juga harus pergi bersamanya. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Yan juga ingin tinggal, tetapi ada terlalu banyak prajurit hantu dan cacing mayat tidak dapat mengatasinya. Jika dia bersikeras tinggal, Ye Shikai harus mengalihkan perhatiannya untuk mengurusnya, dan dia akan menjadi beban. Semuanya mundur. Ye Shikai meminta semua orang berlari menuju pintu keluar. Dengan bantuan kendaraan lapis baja, mereka mundur dengan cepat dan mengawasi pergerakan Ye Shikai dari kejauhan. Ye Shikai juga memperhatikan tindakan para prajurit hantu ini. Meskipun para prajurit kavaleri bergegas keluar, mereka tidak menyerbu ke arahnya, tetapi berhenti di depan pasukan, berbaris dalam beberapa baris, rapi dan teratur, dan tidak terlihat seperti akan menyerang. Ye Shikai merasa sedikit lega. Dia telah menunjukkan kepercayaan diri itu tadi, sebagian karena dia ingin meyakinkan semua orang. Jika para prajurit hantu benar-benar menyerbu, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lihat, tentara hantu telah berhenti. Pada saat yang sama, orang-orang di pintu masuk juga memperhatikan situasi di sini dan mulai membicarakannya. Jangan pergi ke sana dulu. Mungkin para prajurit hantu ini hanya akan mengizinkan Ye Shikai masuk. Yan menganalisis, dan semua orang setuju. Bagaimanapun, Ye Shikai lah yang membunuh jenderal hantu itu dalam satu pertarungan, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk. Ye Shikai tidak berani ceroboh dan diam-diam memperhatikan apa yang akan dilakukan para prajurit hantu itu. Beberapa menit kemudian, beberapa pembawa bendera di tengah pasukan melambaikan bendera di tangan mereka, seolah-olah memberi perintah. Para prajurit hantu di barisan depan berbalik dan bubar dari tengah ke kedua sisi satu persatu, meninggalkan lorong selebar 5 meter yang mengarah langsung ke kaki gunung. Apakah ini berarti mereka ingin aku pergi? Ye Shikai sedikit penasaran. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan para prajurit hantu itu. Lebih dari selusin prajurit kavaleri bergegas keluar dari formasi kavaleri dan berlari ke arah Ye Shikai. Kali ini, semua orang panik. Ye Shikai memberi isyarat, memberitahu semua orang agar tidak bertindak gegabah dari kejauhan. Lebih dari selusin pasukan kavaleri segera datang di depan Ye Shikai. Kedua belah pihak tidak dapat berkomunikasi, jadi mereka hanya bisa menebak niat pihak lain berdasarkan rincian. Jika para prajurit hantu ingin melukai Ye Shikai, mengapa mereka hanya mengirim selusin pasukan kavaleri? Oleh karena itu, Ye Shikai menilai bahwa mereka tidak ada di sini untuk bertarung. Benar saja, pasukan berkuda itu berhenti sekitar 10 meter dari Ye Shikai. Kemudian, lebih dari selusin pasukan berkuda perlahan-lahan mengepung Ye Shikai, hanya menyisakan satu celah, dan celah ini mengarah ke kaki gunung. Sekarang, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah undangan bagi Ye Shikai untuk datang. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Dalam hal itu, mereka harus masuk secara terbuka. Ye Shikai berjalan menuju kaki gunung. Belasan prajurit kavaleri berdiri di belakang Ye Shikai seperti pengawal, mengawalnya. Sepertinya tuannya telah dibawa pergi. Tidak, dia seharusnya memenuhi syarat untuk memasuki mausoleum. Jiqian menggelengkan kepalanya. Tampaknya hanya satu orang yang bisa masuk, atau dengan kata lain,
setiap orang yang ingin masuk harus menantang Jenderal Hantu dan hanya bisa masuk setelah menang. Tuan, ada orang yang datang dari belakang. Pada saat ini, semua orang terkejut melihat sekelompok orang berjalan perlahan di belakang mereka, dan Jiqian mengenali mereka sekilas, Tang Ken, Li Yuying. Meskipun Jiqian belum pernah bertemu Tang Ken sebelumnya, dia tahu semua tentang situasi keluarga besar sebelum datang ke Chang'an. Sedangkan untuk Li Yuying, dia bahkan lebih penasaran. Bukankah Li Yuying berjalan dengan kelompok utama? Bagaimana dia berjalan ke sisi Tang Ken? Para pengikut di belakang semuanya dari Li Mansion dan keluarga Tang. Tidak banyak orang, tetapi Jiqian dapat merasakan bahwa orang-orang ini sangat kuat. Nona Ji, saya tidak menyangka Anda ada di sini. Ye Shikai sudah lama mencari Anda. Li Yuying berkata dengan tidak senang. Huff, apa yang kau lakukan di sini? Jiqian sama sekali tidak takut. Dia tidak peduli dengan siapapun kecuali Tang Ken, yang memiliki kekuatan tahap akhir dari alam gangguan. Jiqian belum menembus alam gangguan dan masih dalam tahap keluar tubuh. Dia sama sekali bukan tandingannya. Tentu saja aku akan melakukannya. Tang Ken tampak tidak senang. Karakter Jiqian yang arogan membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi bagaimanapun juga, karena keluarganya, dia tidak takut menimbulkan konflik dengan Jiqian. Jika Ji Tao tahu tentang hal itu seperti menambah musuh yang kuat. Gadis dari keluarga Ji, apa yang terjadi selanjutnya? Kata Tang Ken dengan tenang. Kalian akan tahu jika kalian melihatnya sendiri. Jiqian melambaikan tangannya, dan semua orang menunjukkan jalan. Benar saja, ketika mereka melihat puluhan ribu prajurit hantu siap bertempur, bahkan Tang Ken yang berpengalaman pun menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkin itu pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang. Tunggu sebentar, mengapa Ye Shikai ada di sana? Tatapan mata Li Yuying tajam, dan dia segera melihat Ye Shikai di kejauhan, bergerak menuju kaki gunung. Tuan muda Ye ada di sana. Tang Ken menatap Li Yuying dengan tajam. Sekarang dia pada dasarnya yakin bahwa Ye Shikai sama sekali bukan pengawal istana Li. Tidak heran Ye Shikai menyelinap pergi di tengah jalan. Jangan pernah berpikir untuk masuk lebih awal. Tang Ken berteriak dan langsung berlari keluar. Jiqian secara naluriah ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Huyan. Tidaklah mudah bagimu untuk berpisah dengan keluarga Tang saat ini, dan ayahmu tidak ada di sini, jadi kamu tidak dapat menghentikannya meskipun kamu mencoba menghentikannya. Huyan berbisik di telinga Jiqian, jangan khawatir, seseorang akan menghentikannya untuk kita. Tang Ken bergegas maju, dan pengawal keluarga Tang di belakangnya segera mengikutinya. Namun, tindakan mereka menyebabkan para prajurit hantu menghalangi mereka. Ledakan, ledakan. Para prajurit hantu di garis depan segera mengambil perisai dan tombak mereka dan bergerak menuju Tang Ken. Jumlah mereka lebih dari 1000. Selain itu, ada ribuan pemanah di belakang mereka. Selama pertarungan dimulai, akan ada hujan anak panah. Tuan, jumlah prajurit hantu terlalu banyak, jadi sebaiknya kita tidak mengambil tindakan. Seorang penjaga menghentikan Tang Ken dan memberi isyarat kepadanya agar tidak bersikap impulsif. Bab 1027. Benar-benar keji aku membiarkan anak ini sampai di sana lebih dulu. Tang Ken adalah orang yang jahat, tetapi dia bukanlah orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Melihat para prajurit hantu itu menyerbu, dia tahu bahwa tidak ada gunanya melawan mereka secara langsung, tetapi dia tidak bisa hanya melihat Ye Shikai memasuki mausoleum. Dari situasi saat ini, relik ini adalah rumah harta karun yang sangat besar. Jika Ye Shikai mendapat warisan setelah masuk, kekuatannya akan melonjak, dan dia akan sulit dihadapi. Dia baru saja menguji Ye Shikai, dan dia takut dia pasti akan membalas dendam. Daripada menunggu sampai kekuatan Ye Shikai meningkat saat itu, lebih baik melakukannya sekarang. Tang Ken melirik Jiqian. Dia pernah mendengar bahwa Ye Shikai dan Jiqian memiliki hubungan dekat. Sekarang sepertinya dia bisa memanfaatkannya. Dalam sekejap mata, Tang Ken bergegas di depan Jiqian dan mengulurkan telapak tangannya untuk memukulnya secara langsung, tetapi dihentikan oleh Huyan. Saya khawatir ini bukan ide yang baik bagi senior Tang untuk melakukan ini. Wajah cantik Jiqian tampak muram. Apa yang dilakukan Tang Ken adalah serangan diam-diam. Terlebih lagi, bagi seorang senior untuk menyerang junior secara diam-diam adalah metode yang sangat rendah. Jika Jiqian diminta untuk bereaksi terhadap serangan telapak tangan tadi, akan sulit baginya untuk menerimanya dengan utuh. Huff,
Kudengar putri sulung baru keluarga Ji punya hubungan erat dengan dunia bawah tanah asing. Dan bocah Ye tadi mungkin juga dewa utama asing. Tang Ken melirik orang-orang yang baru direkrut oleh Yue Wei dan Ye Shikai. Kebanyakan dari mereka berwajah asing, sangat kontras dengan orang Cina. Jadi apa? Aku sekarang adalah putri tertua dari keluarga Ji. Apa yang kau lakukan adalah sebuah provokasi bagi keluarga Ji kita. Bahkan jika ini adalah Chang'an, keluarga Ji-ku tidak mudah diganggu. Ji Qian telah menjadi dewa utama begitu lama dan telah melihat pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dewa kematian berdiri di depannya, dia tidak akan takut. Terlebih lagi, Tang Ken jelas mengancamnya. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, Wu Yan tidak akan mampu menghentikannya. Kalau begitu, tolong minta Nona Ji untuk menghentikan orang itu. Bagaimana mungkin harta karun Tiongkok jatuh ke tangan orang luar? Teriak Tang Ken. Aku tidak percaya seorang pemimpin keluarga terhormat akan menggunakan alasan yang tidak masuk akal seperti itu untuk menutupi keegoisannya. Pada saat ini, Wu Yan mencibir. Siapa kamu? Tang Ken melirik Wu Yan, mengira dia hanyalah seorang gadis kekanak-kanakan, dan nadanya penuh dengan penghinaan. Saya Guzong, tak bisa berkata apa-apa. Suara orang-orang yang terengah-engah tampaknya terdengar di udara. Semua orang di Tiongkok tahu tentang Guzong. Meskipun dia berlokasi di Yuncheng dan sangat misterius, teknik Gu dan keterampilan medisnya tak tertandingi, terutama teknik Gu. Meskipun di permukaan tidak ada pedang atau pisau, dalam hal tingkat bahaya, bahkan yang terkuat pun tidak akan berani berbicara dan tidak akan menganggap serius Guzong. Bagi Ye Shikai, dia tidak bisa menangani satu pun Gu cinta sendirian. Jika dia menggunakan cacing Gu yang dapat menyerap esensi, darah, dan sumsum otak, dia pasti akan mati kecuali Wu Yan memberinya penawarnya. Selain itu, keluarga besar juga perlu membeli banyak ramuan dan tanaman beracun dari Guzong. Dapat dikatakan bahwa pelanggan Guzong tersebar di seluruh Tiongkok. Dia benar-benar orang yang memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Karena kepentingan yang terlibat sangat besar, tidak ada keluarga yang berani menyinggung Guzong. Selain itu, Guzong selalu menjadi orang yang tidak suka berkonfrontasi, jadi tidak ada alasan untuk menyinggungnya. Jadi, Anda adalah pemimpin Sekte Gu. Maafkan saya, maafkan saya. Tang Ken berkata sambil membungkuk. Meskipun Wu Yan baru berusia 18 tahun, Tang Ken hanya berani bersikap setara dengannya. Bahkan dalam hal senioritas, mereka hanyalah rekan sejawat, yang menunjukkan kekuatan Sekte Gu. Karena dia adalah pemimpin Sekte Gu, kita harus bergabung untuk menghadapi orang luar. Saya mendengar bahwa Patriark Tang dan Nona Li berjalan bersamanya sebelumnya. Mengapa mereka tidak mengambil tindakan saat itu, tetapi malah membuat keributan di sini sekarang? Wu Yan mencibir, mengejeknya dengan terang-terangan. Saya tertipu, jadi saya datang ke sini khusus untuk menangkapnya. Tang Ken tahu dia salah, jadi nadanya tidak terlalu keras. Jadi, kamu juga bertanggung jawab. Apa kamu masih punya nyali untuk membentakku di sini? Kata Wu Yan lalu meraih tangan Ji Qian dan berjalan pergi. Tang Ken sangat marah setelah dimarahi oleh Wu Yan sehingga dia mungkin akan meledak. Tang Ken tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus mengawasinya dengan ketat. Aku lebih khawatir tentang dia sekarang. Ji Qian menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya dan melirik ke kaki gunung. Sekarang semua orang berdiri di sini, dan para prajurit hantu sama sekali tidak santai. Mereka menatap semua orang seolah-olah ingin memakannya. Sungguh aneh untuk dikatakan. Jika menantang jenderal hantu saja sudah memenuhi syarat untuk memasuki makam, lalu mengapa hanya Ye Shikai yang bisa mendapatkan perawatan ini? Tadi, ketika Tang Ken naik, mengapa tentara hantu datang langsung untuk mengusirnya? Menurut logika, seorang jenderal hantu juga harus keluar untuk menantang Tang Ken sendirian. Bagaimanapun, tidak mengizinkan Tang Ken masuk dapat dianggap membantu Ye Shikai mengulur waktu. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak waktu di makam. Sekarang tampaknya meskipun ada banyak jalan aneh di reruntuhan, semuanya mengarah ke tujuan yang sama, yaitu Gunung Makam Baiki. Ye Shikai tiba di depan gerbang batu di bawah pengawalan para prajurit hantu. Formasi prajurit hantu mulai bergerak ke arah tengah, menghalangi jalan yang telah dilaluinya sebelumnya. Kali ini, Ye Shikai benar-benar terjebak dalam formasi tersebut. Selama pertempuran sebelumnya, Ye Shikai memang sedikit khawatir, tetapi sekarang dia merasa tenang.
Ada tentara hantu di sekelilingnya, dan jika mereka menyerang balik dan membunuhnya, dia pasti akan mati. Yesike memperhatikan pintu batu itu perlahan terbuka. Seperti yang diharapkan, duel ini adalah upacara penyambutan. Yesike berjalan selangkah demi selangkah, dan saat dia masuk, pintu batu itu perlahan tertutup. Sial, apa-apaan ini? Gelap sekali. Yesike tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kemampuan penglihatan malam seorang kultivator telah meningkat pesat, tetapi tampaknya sama sekali tak berguna di gunung ini. Gelap gulita dan Anda bahkan tak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Yesike mengeluarkan senter, yang memberikan sedikit cahaya. Desainnya aneh. Tanpa senter, dia harus berjalan sambil berpegangan pada dinding. Aura yang kuat sekali, ini pasti lokasi makam Baiki. Aku merasakan energi yang kuat. Pada saat ini, roh pedang juga berbicara, dan sepertinya dia sangat menyukai suasana di sini. Omong kosong, kalau bukan Baiki, siapa lagi yang bisa dijaga puluhan ribu orang? Yesike menatap jalan di depannya. Sejujurnya, dengan begitu banyak tentara hantu yang menjaganya, 24 jam sehari, bahkan jika sebelumnya tidak ada begitu banyak rintangan, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk memilih menerobos masuk. Tidak, aku harus segera pergi. Akan merepotkan jika ada orang lain yang masuk nanti. Yesike tidak tahu situasi di luar. Sekarang dia benar-benar berjuang sendirian. Jika Tangken datang saat ini dan ingin membunuhnya, Yesike hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Bab 1028. Sungguh aneh di sini. Setelah pintu batu ditutup, aku tidak bisa merasakan apapun. Bahkan kehidupan di luar tidak bisa dirasakan. Suara jiwa pedang menjadi serius. Sebagai tubuh spiritual, dengan pengalaman dan kultivasi ribuan tahun, dikatakan lebih kuat daripada kultivator manapun. Sayangnya, jiwa pedang adalah tubuh spiritual, dan tidak dapat menjadi entitas fisik. Ia tidak dapat secara langsung membantu Yesike bertarung. Namun meski begitu, roh pedang sekarang tidak dapat menembus gunung mausolem dan merasakan semua yang ada di dunia luar, yang menunjukkan betapa kuatnya mausolem ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yesike. Jangan tidak sabar. Para prajurit hantu mengizinkanmu masuk karena suatu alasan. Bukankah kalian orang Tionghoa selalu berkata bahwa kalian harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sekarang setelah kalian berada di sini? Cek, itu tergantung situasinya. Mungkin kita telah meremehkan kesulitan operasi ini. Yesike tampak sedikit tertekan. Baik di Gunung Suci maupun di Atlantis, aku tidak pernah merasa malu seperti sekarang. Hidup dan matiku sepenuhnya ada di tangan orang lain. Aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Inilah yang membuat kalian orang Tiongkok begitu menakutkan. Kalian pandai menahan diri. Dao Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda berkomentar dari sudut pandang seorang praktisi barat? Yesike menggoda. Jiwa pedang adalah jiwa pedang kegelapan, dan pedang kegelapan adalah senjata dewa utama. Jadi, jiwa pedang pada dasarnya milik barat, tetapi sekarang ada di otak Yesike, seorang Tiongkok. Saya rasa begitu. Saya pribadi telah menyaksikan terlalu banyak pertarungan antara praktisi Timur dan Barat. Hampir semua praktisi Tiongkok memiliki kartu truf mereka sendiri. Dalam bahasa Anda, ini disebut menjaga tangan, bukan? Bukankah Anda juga sama? Jika aku tidak seperti ini, aku pasti sudah mati 1000 kali. Yesike berkata dengan nada merendahkan diri, sambil meraba-raba ke depan sambil memegang senter. Sepertinya kamu adalah orang pertama yang masuk. Dao Hun tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Yesike melihat sekeliling dan berpikir memang seharusnya begitu, kalau tidak, lingkungan sekitar tidak akan begitu sepi. Ya, aku penasaran apakah Baiki akan memberiku harta atau warisan atau semacamnya. Memikirkan hal ini, Yesike merasa sangat gembira. Saya mendengar nama Baiki 2000 tahun yang lalu. Saat itu, namanya sangat terkenal di Barat. Berbicara tentang Baiki, roh pedang yang biasanya tenang juga mulai sedikit bersemangat. Tampaknya Baiki telah menyebabkan kejutan besar saat itu. Saya pikir Barat dan Timur tidak saling memahami saat itu, kata Yesike. Mungkin Baiki tidak begitu dikenal di kalangan warga sipil Barat saat itu, tetapi di dunia bawah tanah, dia pasti dikenal oleh semua orang. Dao Hun menjelaskan,
kamu mungkin tidak tahu bahwa Baiki bukan hanya seorang komandan saat itu, tetapi juga seorang kultivator. Bahkan jika aku tidak tahu, aku bisa menebak sesuatu. Baiki adalah seorang ahli bela diri, bagaimana mungkin dia orang biasa? Jawab Yesikai. Sepertinya ada pintu di depan, gumam Yesikai sambil mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pintu perunggu di depannya. Tunggu sebentar, ada energi yang sangat kuat di sana. Kemungkinan besar itu adalah ruang makam utama Baiki. Roh pedang tiba-tiba berteriak, membuat Yesikai sangat takut sehingga dia segera menarik tangannya. Jiwa pedang, kita sudah sampai pada titik ini. Tidak ada cara untuk mundur. Yesikai mendesah pelan. Sejujurnya, jika dia tahu bahwa reruntuhan Baiki sangat berbahaya, mungkin dia akan mencegah Chen Yuxin untuk masuk, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Ada begitu banyak tentara hantu di luar sana. Jika Yesikai mundur saat ini, semua orang akan berada dalam bahaya. Pikirkan sisi baiknya. Karena reruntuhan Baiki sangat berbahaya, jika dia benar-benar mendapatkan warisan Baiki, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Terlebih lagi, Yesikai bukanlah orang yang takut pada masalah. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan, setidaknya dia akan menjadi satu-satunya yang mendapat masalah. Aku masih meremehkanmu. Buka saja. Yesikai mendorong dengan kuat dan pintu perunggu itu pun terbuka dengan mudah. Ah. Kemarahan yang hebat menyerbu otak Yesikai, membuatnya menjerit kesakitan. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan dia berguling-guling di tanah, wajahnya sepucat selembar kertas putih. Sakit sekali. Yesikai sangat kesakitan hingga ia bahkan tidak bisa berteriak. Beberapa saat yang lalu, tubuhnya seperti diremas dalam sekejap. Setelah rasa sakit yang hebat, rasanya seperti kulitnya digerogoti oleh ribuan semut dan serangga. Yesikai memegang lengannya, mencoba mengusir semut dan serangga itu keluar dari tubuhnya. Dasar bocah kecil, kau bilang kau kuat tadi, kenapa kau malah jatuh sekarang? Jiwa pedang juga terkena dampak kekerasan itu. Awalnya ia adalah tubuh spiritual, jadi kerusakan yang diterimanya lebih langsung, tetapi ia masih menahan rasa sakit yang hebat untuk menghibur Yesikai. Ini adalah level pertama dari ujian, dan jika ia bahkan tidak bisa melewati level ini, maka ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk masuk. Jangan remehkan aku. Yesikai menahan rasa sakit yang hebat, merangkak dari tanah, dan berjalan selangkah demi selangkah. Saat dia melangkah masuk, semua lilin di ruang makam utama menyala sekaligus, dan Yesikai merasakan rasa sakit di tubuhnya berkurang drastis. Di tengahnya, ada peti mati. Ini seharusnya peti mati Baiki. Yesikai perlahan mendekat dan ingin mengulurkan tangan dan menyentuh peti mati itu. Anak muda, selamat datang di sini. Pada saat ini, suara rendah tiba-tiba datang dari belakang Yesikai. Siapa kau? Yesikai tiba-tiba berbalik dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Di depannya berdiri seorang pria berbaju besi dengan wajah garang, tampak seperti pembunuh dan mengerikan. Saya Baiki. Kamu belum mati. Yesikai berkata dengan kaget. Tentu saja aku sudah mati, tetapi jiwaku masih hidup. Suara Baiki sangat pelan dan terdengar sedikit serak, tetapi terdengar seperti auman binatang buas. Ini agak mirip Xiang Qi, pikir Yesikai dalam hati. Semua pria kuat ini punya metode mereka sendiri untuk membuat jiwa mereka abadi. Aku sudah lama di sini, dan kaulah orang pertama yang datang. Beritahu aku namamu. Baiki berkata dengan muram. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh manusia, setiap gerakannya membawa aura yang kuat, seperti ketua kelas yang berdiri di depan siswa sekolah menengah pertama. Bahkan tanpa berbicara, orang-orang akan gemetar ketakutan. Junior Yesikai. Yah, kamu memang punya beberapa keterampilan, kalau tidak, kamu tidak akan sampai sejauh ini. Baiki mengangguk sedikit dan menatap Yesikai dengan saksama. Senior, apa maksudmu? Yesikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu yang lain untukmu. Baiki perlahan mengangkat tangannya. Yesikai secara naluriah bersiap, mengira Baiki akan menyerang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Jika Baiki benar-benar menyerang, dan jika Yesikai tidak siap sama sekali, dia mungkin tidak akan mampu menahan 3 gerakan.
Baiki melambaikan tangannya dan benar-benar mengeluarkan pedang perunggu dari cincin penyimpanan Ye Shike melalui udara dan perlahan-lahan jatuh ke tangannya. Bab 1029. Ye Shike terkejut. Cincin penyimpanan itu dapat mengenali pemiliknya. Kecuali jika itu adalah kekuatan internal pemiliknya, tidak ada orang lain yang dapat membukanya. Ini adalah apa yang dikatakan Xiangqi kepadanya di awal. Namun, Baiki benar-benar dapat mengeluarkan pedang perunggu dari cincin penyimpanan melalui udara. Sungguh kekuatan yang luar biasa ini. Jangan heran. Cincin penyimpanan itu mengenali pemiliknya. Aku tidak bisa mengeluarkan benda-benda di dalamnya, tapi pedang ini juga mengenali pemiliknya. Pedang perunggu itu dipegang di tangan Baiki. Permukaan pedang perunggu yang tadinya polos itu malah memancarkan cahaya keemasan samar. Lambat laun, cahaya itu menjadi semakin terang, dan retakan muncul di kulit terluarnya. Cahaya yang kuat melesat keluar dari retakan itu. Baiki perlahan mengangkat pedang perunggu itu dan tiba-tiba berteriak. Ya Tuhan! Ye Shike terlempar oleh gelombang kejut yang kuat dan menghantam dinding batu dengan keras, hampir muntah darah. Tanah ditutupi dengan pecahan tembaga, dan pedang di tangan Baiki bukan lagi pedang tembaga asli, tetapi senjata ajaib. Cahaya keemasan berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan Ye Shike samar-samar mencium bau darah di udara. Aura pembunuh yang kuat. Bahkan Hades yang sudah terlatih dalam pertempuran pun tampak sedikit malu saat berhadapan dengan energi pedang tingkat ini. Kekuatan ini bahkan sebanding dengan pedang Hades. Tidak heran dia dijuluki pembunuh manusia. Aku bertanya-tanya berapa banyak jiwa mayat hidup yang telah mati di bawah pedang ini, yang menempa aura pembunuh yang begitu kuat. Ye Shike tidak pernah menyangka bahwa pedang perunggu biasa ini sebenarnya adalah pedang pribadi Baiki. Jadi itulah mengapa Ye Shike tiba-tiba menyadarinya. Tidak heran begitu banyak prajurit hantu takut pada pedang perunggu ini. Ternyata ini adalah pedang Baiki. Tentara Qin saat itu memiliki hierarki yang ketat. Bagaimana mereka bisa menyinggung seseorang yang bisa memegang pedang seorang panglima tertinggi? Pada saat yang sama, Ye Shike juga sangat beruntung. Awalnya dia tidak berniat mengambil pedang perunggu ini. Kemudian, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia secara tidak dapat dijelaskan jatuh cinta pada pedang perunggu ini dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dalam perjalanan ke sini, kau seharusnya mengalahkan wakil jenderalku. Baiki dengan hati-hati memeriksa pedangnya, seolah-olah dia sedang melihat barang antik yang sangat indah, atau seorang teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Aku mendapatkan ini dari seorang jenderal hantu. Mengenai apakah dia wakil jenderalmu, aku tidak tahu. Ye Shike mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak berpikir itu adalah hal yang bijaksana untuk berbohong di depan orang penting seperti itu. Wakil jenderalku juga jenderal pedangku. Pedangku selalu bersamanya. Baiki mengambil pedang itu dan menebaskannya dengan keras ke sarkofagus di belakangnya. Ledakan. Dalam sekejap, sarkofagus itu berubah menjadi tumpukan puing. Energi pedang itu sangat kuat. Ye Shike merasakan sedikit tekanan di dadanya. Energi pedang itu tidak diarahkan padanya, tetapi masih bisa menyebabkan tekanan yang begitu kuat. Jika dia melawannya, dia mungkin akan berakhir seperti sarkofagus itu. Nama pedang ini adalah Yusi. Aku telah bertarung selama bertahun-tahun dan selalu membawanya bersamaku. Baiki mengulurkan tangan kirinya, dan sebuah sarung pedang tiba-tiba terbang keluar dari lemari di sampingnya, yang kebetulan pas dengan Yusi. Pada awalnya, aku memimpin pasukan untuk memperluas wilayah negara Qin, tetapi Raja malah mendengarkan fitnah Fan Zhu dan menjatuhkan hukuman mati kepadaku. Namun, tanganku juga berlumuran darah, dan aku sudah menduga akhir seperti ini. Baiki menatap Ye Shike dan berkata dengan ringan. Nada bicaranya terdengar seperti kebencian terhadap Raja Qin dan Fan Zhu, tetapi lebih merupakan kepatuhan terhadap takdir. Dalam pertempuran Changping, ia memerintahkan pembunuhan 400.000 tentara yang menyerah, menyebabkan banyak wanita di kota Han dan kehilangan putra, suami, dan ayah mereka. Baiki akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Raja Qin. Hal ini dapat dianggap sebagai siklus sebab akibat. Aku tidak menyangka bahwa orang pertama yang memasuki makamku adalah kamu. Baiki mengalihkan pembicaraan dan berkata, kamu memiliki harta yang tidak kalah berharga dari pedang Yusi milikku. Jantung Ye Shike berdebar kencang. Yang dibicarakan Baiki pastilah pedang kegelapan. Puluhan ribu jiwa telah mati di bawah pedang Yusi. Pedang ini,
yang telah menjadi terkenal di seluruh dunia dengan mengorbankan darah, daging, dan nyawa, sangat berdarah dan mematikan. Melihat seluruh reruntuhan, satu-satunya yang dapat menyainginya adalah pedang kegelapan. Namun, dengan kemampuan Ye-Shikai saat ini, dia masih belum bisa menggunakan pedang Hades. Aku ingat setiap kali dia menggunakannya, itu adalah pilihan terakhir di saat kritis antara hidup dan mati. Itu adalah pertaruhan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ye-Shikai melihat keluar gerbang batu. Sejujurnya, dia ingin segera pergi. Bagaimanapun, kekuatan Baiki jauh melebihi dirinya, dan dia memiliki senjata ajaib seperti pedang Yushi. Di antara orang-orang yang Ye-Shikai kenal, tidak ada yang seharusnya menjadi lawannya. Bahkan Chen Yaozu hanyalah seorang junior dibandingkan dengan Baiki, yang berusia lebih dari 2000 tahun. Sementara kita berbicara, tidak seorang pun dari luar boleh masuk. Baiki tiba-tiba berkata, kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau bisa memasuki makamku dengan membunuh seorang letnan jenderal. Apa? Ye-Shikai terkejut saat mendengarnya. Mungkinkah? Tidak seorang pun dapat mendekati sini tanpa izinku. Jadi, senior, ada apa sampai kau mencariku? Setelah mendengar ini, Ye-Shikai akhirnya mengerti. Ternyata dia bisa masuk ke sini karena perintah Baiki. Adapun para prajurit hantu itu, mereka hanya menurut. Tujuanmu datang ke sini juga untuk mendapatkan harta karunku. Baiki bertanya balik, jika kau bisa menarik perhatianku, kau tentu bisa mendapatkan warisanku. Apa? Sekarang giliran Ye-Shikai yang bersemangat. Rasanya seperti saat mobil tiba-tiba kempes saat melaju di jalan. Di saat putus asa, uang 5 juta tiba-tiba jatuh dari langit. Memperoleh warisan Baiki, bukankah ini impian semua orang di luar mausolem? Tentu saja, jika kamu ingin mendapatkan warisanku, kamu tentu harus melewati berbagai tantangan. Seperti yang diharapkan, seperti semua alur cerita yang berliku-liku, di balik hadiah besar tersebut terdapat tugas yang hampir mustahil. Tantanganku sangat sederhana. Berdueloh denganku. Jika kau menang, kau bisa mendapatkan warisanku. Begitu Baiki selesai berbicara, ia mencabut pedang Yushi dari sarungnya. Energi pedang itu sendiri sudah cukup untuk membuat Ye-Shikai hampir tak berdaya. Berduel dengannya sama saja dengan mencari kematian. Ye-Shikai bahkan bertaruh bahwa meskipun Chen Yaozu datang untuk menggantikannya, ia mungkin tidak akan mampu menahan 5 jurus Baiki. Terlebih lagi, lingkungan di sini tertutup dan mustahil untuk melarikan diri. Itu hanyalah Kolosseum yang sempurna. Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja, kata Ye-Shikai langsung. Haha, kamu memang cukup bijaksana, tapi sebagai seorang pejuang, kamu tidak akan bisa mundur meskipun kamu tidak bisa menang. Apakah kamu tidak mengerti prinsip ini? Aku tidak takut mati, tetapi aku sudah punya keluarga dan anak yang belum lahir. Kecuali jika kamu bisa menjamin bahwa kamu bisa membangkitkanku setelah aku dipukuli sampai mati, kalau tidak, demi mereka, aku lebih baik menjadi pengecut. Ye-Shikai berkata-kata demi kata. Baiklah, Anda seorang pria yang berintegritas. Bagaimana kalau saya mengubah sedikit aturan dan berhenti di situ? Bab 1030. Sejujurnya, Ye-Shikai benar-benar tidak ingin bertarung. Pertama-tama, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika Baiki adalah pemuda yang kuat, Ye-Shikai hanyalah seorang bayi, atau bahkan lebih lemah. Jika dia benar-benar dipukuli sampai mati, bukankah itu sangat tidak adil? Tidak, jika dia benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Namun, ada satu hal yang sedikit mengejutkan Ye-Shikai. Baiki benar-benar memahami kesulitannya dan berinisiatif menyarankan agar semuanya berhenti ketika waktunya tepat. Jika dia salah satu dari orang-orang yang tidak masuk akal itu, mereka akan langsung mulai bertengkar tanpa peduli dengan apa yang Anda katakan. Meski begitu, Ye-Shikai masih sedikit khawatir. Meskipun Baiki berkata demikian, apakah dia benar-benar akan berhenti? Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mati, kepada siapa dia akan mengadu? Bagaimana menurutmu, Nak? Kau masih tidak berani menerima tantangan itu? Baiki melihat bahwa Ye-Shikai ragu-ragu dan tampak tidak senang. Tampaknya dia sedikit tidak sabar. Baiklah, karena senior bersedia berhenti di titik ini, maka aku akan menemanimu bertanding. Ye-Shikai mengangguk. Berdasarkan situasi saat ini, dia tidak lagi punya ruang untuk menolak. Nak, cabut pedangmu. Aku akan memberimu 3 jurus terlebih dahulu.
Baiki tertawa dan melempar sarung pedangnya ke samping. Yesike juga mengeluarkan pedang logam yang tajam. Baiki adalah seorang jenderal terkenal di periode negara-negara berperang dan seorang kultivator yang kuat. Dia jauh lebih unggul dari Yesike dalam seni bela diri dan kultivasi. Dia hanya berharap Baiki dapat melakukan apa yang dia katakan dan berhenti pada waktu yang tepat. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan warisan, setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya. Yesike menghunus pedangnya dengan cepat, dengan ujung pedangnya menusuk ke arah dahi Baiki. Jurus pedang semacam ini juga yang paling sulit untuk dilawan, tetapi bagi Baiki, jurus ini biasa saja di medan perang. Baiki menghindar sedikit ke samping dan mengayunkan pedangnya untuk menangkis pedang Yesike. Seperti yang diharapkan, dia menepati janjinya. Baiki tidak melakukan serangan balik tetapi hanya menangkisnya. Yesike terus mengayunkan pedangnya dan menusuk, Baiki memegang pedang di punggung tangannya dan menangkisnya lagi. Kedua pertarungan itu hampir seperti kompetisi seni bela diri dan ilmu pedang. Yesike tidak menggunakan banyak kekuatan internal, dan Baiki tidak menggunakan kekuatan internalnya yang kuat untuk menghancurkan Yesike. Untuk terakhir kalinya, Yesike menggertakkan giginya, melompat ke udara dan membalikkan badan, lalu mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kuat. Baiki tidak terburu-buru. Dia mengambil pedang Yuxi dan memegangnya di atas kepalanya, menghalangi serangan Yesike. Aku tidak menyangka kau tidak menggunakan kekuatan internalmu dalam 3 gerakan ini. Baiki tersenyum tipis. Awalnya ia mengira Yesike sudah dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Akhirnya ia mendapat 3 kesempatan untuk menyerang. Ia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba melukai Baiki dengan parah. Namun, 3 gerakan ini hanyalah gerakan kombinasi pedang biasa. Karena senior bersedia berhenti di titik tertentu dan mengizinkanku melakukan 3 gerakan, maka tentu saja aku harus membalasnya. Yesike tersenyum licik. Mengambil inisiatif untuk menyerang seringkali akan mengungkap lebih banyak kelemahan. Selain itu, jika dia menggunakan gerakan kejam sejak awal dan membuat Baiki marah, itu akan menjadi lebih berbahaya. Baiklah, selanjutnya, kamu harus berhati-hati. Baiki mengangkat Yuxi dan memberi isyarat. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas mendekat sambil membawa pedang. Yuxi membuat percikan api di tanah. Jantung Yesike bergetar, dan dia dengan cepat menghindari pedang itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melesat ke samping dan akhirnya menghindari pedang Baiki. Pedang Yuxi menghantam tanah, dan bahkan lantai pun hancur berkeping-keping. Yesike bahkan merasa bahwa energi pedang itu cukup untuk meledakkannya. Baiki memegang pedang di punggung tangannya dan menusukkannya dengan keras ke arah sisi Yesike. Yesike memusatkan kekuatan internalnya pada pergelangan tangan dan pedangnya, dan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Ya Tuhan! Saat kedua pedang itu beradu, Yesike merasa seolah-olah sedang ditekan oleh gunung besar. Energi pedang yang kuat dan kekuatan internal membuat organ-organ dalamnya tampak terjepit. Baiki mundur selangkah dan mengayunkan pedang dengan punggung tangannya. Yesike berguling ke samping untuk menghindari pedang Yuxi. Roh pedang, apakah ada cara yang bisa kau lakukan untuk membantuku? Yesike terengah-engah, berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kekuatan internalnya. Dia adalah kolam air kecil, sementara Baiki adalah lautan luas. Setelah hanya 2 atau 3 gerakan, banyak kekuatan internalnya telah terkuras. Jika aku bisa berubah menjadi tubuh fisik dan memulihkan semua kekuatanku, mungkin aku bisa melawannya, tetapi sekarang, tidak ada yang bisa kulakukan. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik untuk memberikan sisa energi internalku kepadamu, itu akan menjadi setetes air dalam ember. Daohun tidak berdaya. Sebagai tubuh spiritual, dia lebih bertanggung jawab untuk membimbing Yesike. Tidak, kamu tidak bisa menghadapinya secara langsung. Omong kosong, tentu saja aku tahu itu, tapi aku tidak bisa terus berlari. Yesike terus menghindar dan bergerak. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia melarikan diri daripada menghindar. Jika terus seperti ini, dia juga akan kalah. Satu-satunya cara untuk memecahkan situasi ini adalah dengan meraih kemenangan yang mengejutkan, pikir Yesike dalam hati. Namun, seni bela diri Baiki begitu kuat dan ilmu pedangnya begitu hebat, jadi apa kekurangannya? Pada saat yang sama, di luar makam, semakin banyak pasukan berdatangan. Banyak dari mereka yang compang camping dan tampaknya mereka telah menghadapi banyak masalah sebelumnya. Uyan, ada berapa orang di sana?
Jiqian menatap Wu Yan yang sedang duduk di tanah. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia selalu menghitung berapa banyak orang yang datang. 34 gelombang pasukan, totalnya 2035 orang. Wu Yan memandang orang-orang dari keluarga besar di depannya. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang. Ada ratusan pintu masuk ke reruntuhan, dan ratusan jalan menuju mausolem ini. Semuanya berakhir di sini, tetapi harga yang dibayar setiap orang berbeda. Setelah melalui berbagai kesulitan yang tak terhitung dan bahkan mengorbankan banyak nyawa, kami akhirnya sampai di sini, hanya untuk menemukan bahwa ada puluhan ribu tentara hantu yang menjaga kami. Bukankah ini menyebalkan? Apakah kamu mencari ayahmu? Tanya Wu Yan ringan. Yah, dia belum datang. Jiqian tampak sedikit kecewa. Bukan hanya itu, Chen Yuxin, Ghost, dan yang lainnya juga belum datang. Lebih dari 2000 kultivator, jika dalam keadaan normal, akan cukup untuk membentuk pasukan kultivator, tetapi menghadapi prajurit hantu, mereka masih tampak lemah dan kalah jumlah. Saat keduanya sedang berbincang, Chen Yuxin dan Ghost juga membawa orang-orang ke sini. Mereka menemui beberapa masalah, tetapi untungnya semuanya teratasi dan tidak ada yang menderita kerugian. Mereka tidak menyangka begitu banyak orang yang datang ke sini, tetapi untungnya, Jiqian melihat Ghost sekilas. Nona Dewi Bulan, kau sudah di sini. Hantu itu bergegas mendekat dan bertanya. Ketika Chen Yuxin melihat Jiqian, wajahnya sedikit berubah, tetapi dia tetap berjalan mendekat. Nona Ji, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jiqian melirik semua orang dan berkata, aku bertemu Ye Shikai. Apa, dia baik-baik saja, kan? Chen Yuxi menjadi bersemangat saat Ye Shikai disebutkan. Jangan khawatir, dia tidak terluka, tapi dia sudah lama berada di sana. Jiqian menunjuk ke gunung kuburan di kejauhan. Apakah bos satu-satunya yang masuk? Tanya hantu itu. Yah, dia satu-satunya. Bersambung.